Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa pesan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang terhormat, selaku guru sosiologi kelas 11 MIPA 1, saya Triana Ramadini akan mengangkat topik dengan tema kebangsaan yang berjudul integrasi nasional. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kedepannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 13.446 pulau. Dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Pada masing-masing daerah akan membanggakan budayanya masing-masing, sehingga akan memicu sebuah perpecahan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang berarti memadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti proses menggabungkan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nasional dalam bahasa Inggris berarti bangsa. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti politik dan antropologis. Jika digabungkan menjadi sebuah kalimat, maka penggabungan atau penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan sehingga membentuk identitas nasional. Dan menurut Myron Waiter, integrasi nasional memiliki arti proses penggabungan berbagai kelompok sosial dan budaya menjadi satu kesatuan sehingga membentuk identitas nasional. Adapun beberapa syarat yang dapat mewujudkan integrasi nasional. Syarat pertama yaitu anggota masyarakat harus saling mengisi kebutuhan antara satu sama lain. Yang kedua, terciptanya nilai dan norma yang disepakati tanpa adanya suatu keterpaksaan. Yang ketiga, nilai dan norma tersebut harus dijadikan aturan baku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aturan baku nilai dan norma tersebut kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kita harus meminimalisasikan adanya konflik, karena jika terjadinya konflik maka akan lebih mudah untuk memecah belah Indonesia ini. Selain beberapa persyaratan tersebut, ada juga ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional dalam tata pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu kesamaan ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Yang kedua yaitu nilai norma yang tercipta tanpa adanya suatu paksaan. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya diskriminasi antara warga ataupun antar golongan. Perlu diingat juga bahwa terwujudnya integrasi nasional dapat terjadi karena adanya keseimbangan dan keselarasan antara HAM dan kewajiban. Ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan juga ada faktor penghambat. Contoh faktor internal yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan, memiliki jiwa gotong royong, solidaritas, dan toleransi yang kuat. Lalu contoh faktor eksternal yaitu adanya ancaman dari luar menjadikan warga masyarakat memiliki jiwa nasionalis yang kuat. Dan yang terakhir yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat ini ada karena pandangan-pandangan etnosentris, kurangnya kesadaran akan toleransi antar golongan, dan juga kurangnya kesadaran akan ancaman gangguan dari luar.
Dalam mewujudkan integrasi nasional, kita pasti akan menemukan hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dari dalam, contohnya seperti adanya kaum separatis berusaha memisahkan diri dari negara tersebut. Juga adanya konflik sosial dan juga adanya terorisme. Selanjutnya, tantangan dari luar adanya isu pemanasan global, stabilitas ekonomi yang kurang stabil, dan juga adanya wabah penyakit yang obatnya ini sukar ditemukan. Akan tetapi, adanya hambatan-hambatan tersebut menjadikan masyarakat lebih kuat dan maju. Menjaga persatuan dan kesatuan warga negara memiliki peran penting, bukan hanya staf tata pemerintahan saja. Menjaga persatuan dan kesatuan bukan hanya suatu hal, tetapi menjadi sebuah kewajiban kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kesadaran pada masing-masing individu. Upaya bela negara juga merupakan suatu kehormatan bagi kita, tentunya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari negara kita sendiri, di mana kita akan melakukannya karena dijiwai oleh rasa cinta akan tanah air. Jika dikaitkan dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kesadaran bela negara, yaitu pada pasal 9 ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa sikap perilaku warga negara dijiwai oleh rasa cinta tanah air dan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.